Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah Ciamis. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Problematika Penerapan Profit Loss Sharing pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang yang ditulis oleh Nasitutul Jannah SAG MSI dan juga Eko Kurniasih Pratiwi SEI MSI. Di sini pada jurnal ini digunakan metode penelitian yang disebut dengan field research dan juga metode pendekatan yang disebut pendekatan kualitatif. Tujuan dari jurnal ini yaitu adalah supaya mengetahui problematika dalam penerapan profit and loss sharing pada lembaga keuangan syariah di Kota Magelang. Pada pendahuluan, penulis sedikit menjelaskan tentang apa sih lembaga keuangan syariah itu dan juga apa sih profit and loss sharing dalam pendekatan normatif itu. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga atau wadah sebagai penghimpun dana masyarakat dan lalu lembaga atau wadah tersebut menanamkannya ke aset keuangan lain seperti pembiayaan atau kredit, bisa juga surat-surat berharga, bisa juga giro ataupun aktiva lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua yaitu profit and loss sharing dalam pendekatan normatif. Bentuk khusus kontrak yang dikembangkan untuk menggantikan sistem bunga adalah sistem bagi hasil. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem bunga dan juga sistem bagi hasil. Yang pertama adalah pada sistem bunga, penetapan bunga dilakukan pada awal akad, tetapi dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan pada bagi hasil, penetapan nisbah atau rasio bagi hasil ditetapkan pada awal akad dengan asumsi untung atau rugi. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pada pembahasan, penulis melakukan beberapa penelitian ke beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Magelang. Di sini terdapat 6 lembaga keuangan syariah yang penulis melakukan penelitian ke sana. Yang pertama yaitu ada BMT Bina Insan Mulia atau yang biasa disebut dengan BIMA di Kota Magelang. Di BMT BIMA ini terdapat beberapa akad. Yang pertama adalah akad murabahah, ada akad ijaroh, ada akad musyarakah, dan juga ada akad qadrul hasan. Meskipun di BMT BIMA terdapat akad musyarakah, tapi pada kenyataannya akad musyarakah tidak dilakukan secara langsung. Hanya ada 5 pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Pihak BMT atau pengelola BMT juga mengakui bahwa penerapan profit and loss sharing pada saat ini susah untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan yang pertama yaitu nasabah sudah terbiasa dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Hal itu menyebabkan nasabah tidak mau mengalami perumitan ketika perhitungan atau dalam perhitungan profit and loss sharing. Kedua yaitu tidak semua nasabah mempunyai kemampuan dalam penghitungan pencatatan laporan keuangan pada usahanya. Yang ketiga yaitu terdapatnya modal hazard pada nasabah. Yang keempat yaitu terdapatnya atau kurangnya sumber daya manusia di BMT BIMA yang dapat menjalankan atau menerapkan sistem profit and loss sharing. Yang kedua yaitu ada BMT Harisma. BMT Harisma sejak awal memang tidak menerapkan sistem profit and loss sharing karena sebagian besar pembiayaannya yaitu menggunakan akad murabahah. Tidak diterapkannya sistem profit and loss sharing mudharabah maupun musyarakah dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat resiko sangat besar dan juga tidak aman. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dan program tidak mendukung untuk menerapkan sistem profit and loss sharing. Yang ketiga yaitu tingkat kejujuran masyarakat saat ini tentang keuangan itu sangat rendah. Yang ketiga yaitu ada BMT Ya Umi Fatimah. Meskipun di BMT Ya Umi Fatimah terdapat produk musyarakah dan mudharabah,
tetapi sampai saat ini belum pernah menerapkan, karena semua pembiayaan menggunakan akad murabahah. Hal ini dilatar belakangi juga oleh yang pertama, yaitu keamanan dana lembaga tidak terjamin, karena bisa saja usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kegagalan. Yang kedua, yaitu penerapan bagi hasil dianggap sangat rumit, baik itu dari pengawasannya, administrasi, ataupun penerapannya. Yang keempat, yaitu sumber daya manusia di BMTJ Umi Fatimah dianggap belum bisa memenuhi atau menerapkan sistem profit and loss sharing. Yang keempat, yaitu ada BMT Les Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada awalnya, BMT Les Syariah mempunyai komitmen untuk menerapkan sistem bagi hasil murni, tetapi tingkat resikonya sangat tinggi. Implementasinya, kegagalan dan kemacetan mencapai 95%. Hal itu mempengaruhi eksistensi BMT Les Syariah, sehingga pada tahun 2007 BMT Les Syariah tidak menerapkan kembali sistem ini kecuali pada kasus-kasus tertentu. Yang pertama, yaitu pada nasabah yang mempunyai loyalitas tinggi dan juga kredibilitas moral yang sangat tinggi. Yang kedua, yaitu akad mudharabah yang digunakan untuk penyaluran CSR yang bersumber dari dana zakat ataupun dana sosial. Yang kelima, yaitu ada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang, mereka tidak menggunakan sistem profit and loss sharing, tetapi menggunakan akad musyarakah dengan sistem yang lain, yaitu revenue sharing. Saat ini portofolio akad musyarakah di Bank Syariah Mandiri yaitu mencapai 20% dari semua pembiayaan yang ada. 6, yaitu ada Bank Muamalah Cabang Magelang. Pada Bank Muamalah, mereka tidak menggunakan akad atau sistem PLS sama sekali, tetapi mereka sama halnya dengan Bank Syariah Mandiri. Mereka menggunakan akad musyarakah dengan sistem revenue sharing, tetapi akad tersebut sangat minim sekali, hanya baru 2 pembiayaan saja. Jadi ke-6 lembaga keuangan syariah yang telah disebutkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa banyak sekali problematika yang terjadi ketika kita menerapkan profit and loss sharing system. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia ataupun bahkan program di lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem profit and loss sharing. Yang kedua, yaitu tingginya resiko yang didapat oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu transparansi dan kejujuran masyarakat pada keuangan itu sangat rendah. Serta yang keempat, yaitu terdapat moral hazard di masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.